Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Teman-teman sekalian, kita sekali lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama kita mengingat sepekan sekali di tengah-tengah kesibukan kita mencari rezeki ya di tempat ini, kita mengingat kembali terkait dengan makna atau tujuan kehidupan kita yang sesungguhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menerus melimpahkan hidayahnya kepada kita, memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita, sehingga kita bisa semuanya di antara kita ini nanti kalau saatnya menghadap Allah Subhanahu wa taala kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Salawat salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai pengikutnya yang setia sehingga bisa mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selalu saya memulai dari merenungi kedudukan Allah Subhanahu wa taala ya bagi manusia, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta yang maha perkasa, maha kuasa, yang memberikan rizki kepada semua makhluk, bukan hanya manusia tetapi juga kepada semua hewan melata yang ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan rizkinya, bukan siapa-siapa, bukan penguasa laut, bukan penguasa hutan, bukan penguasa pohon ya, bukan jimat, bukan apapun, tetapi yang memberikan kita rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun jalannya seperti apa, Allah menentukan. Bisa melalui perusahaan tempat kita bekerja, atau bisa melalui anak, mungkin kalau yang anaknya sudah besar, bisa melalui orang lain dan sebagainya, istri yang juga misalnya bekerja, atau melalui jalur jalan perdagangan dan sebagainya yang juga dijalani di luar dari pekerjaan kita sehari-hari di sini. Itu semua cara Allah Subhanahu wa taala memberikan rezekinya pada kita. Nah, berangkat dari sini, dari keyakinan ini, barulah kemudian kita kemarin itu membahas terkait dengan hal-hal yang lain ya. Hal-hal yang macam-macam, yang misalnya kemarin kita terkait dengan zikir ya kepada Allah. Jadi berangkat dari tadi bahwa kita menyadari kedudukan Allah Subhanahu wa taala seperti itu yang sangat luar biasa bagi kita. Maka salah satu konsekuensi logisnya itu adalah bahwa kita selalu mengingat Allah. Kenapa? Nah, coba bayangin gini aja deh. Kalau ada ketemu orang baiknya bukan main. Ya. Biasanya kalau orang baik itu munculnya pada waktu apa? Mau pemilu ya? Mau pemilu banyak orang baik bagi-bagi sembako, bagi-bagi uang gitu ya. Ini orang baik banget nih, royal. Pokoknya ada apa dibantu. Kita perlu di kampung kita ada jalan rusak, oh dia kasih bantuan. Nih dibelikan semen. Ada yang sakit, tidak mampu, oh didatangi sama dia, dikasih, bukan dikasih uang, tapi difasilitasi BPJS misalnya. Nah itu aja udah seneng banget kan. Ini bapak ini luar biasa nih, baik sekali ya gitu. Nah kita kalau ada apa-apa masalah-masalah ya bilang aja sama dia, kita kesana yuk gitu kan ya. Ada masalah-masalah apa sedikit-sedikit sana. Nah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan itu bukan hanya pas waktu mau pemilu, setiap saat dalam hidup kita. Itu mulai dari kita bangun tidur sampai nanti tidur lagi, bahkan di tengah-tengah kita tidur pun Allah ngasih kebaikan-kebaikan kepada kita. Gimana kita nggak ingat terus gitu. Ya, itu yang terkait dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala atau zikrullah. Maka tidak heran kalau orang yang punya keyakinan yang sangat kuat terhadap hal tersebut itu tidak pernah lepas dari zikir kepada Allah. Sudah digambarkan di dalam Quran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan dia berdiri, dalam keadaan duduk ataupun dalam berbaring. Nah, itu yang kita kemarin
Sudah bahas ya? Masih ingat nggak? Mungkin ada yang hadir, ada yang enggak pada waktu bahas itu ya. Tapi kurang lebih orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengimani bahwa Allah adalah pencipta alam semesta yang memberikan kita berbagai macam sekarang ini kebaikan-kebaikan, baik di luar diri kita ataupun di dalam diri kita sendiri, itu kemudian akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sangat baik kepada kita, memberikan kita berbagai kenikmatan yang tidak kita sadari kadang-kadang. Bukan kadang-kadang, banyaknya nggak sadar ya kita. Kalau kehilangan dompet, kehilangan handphone, ingetnya atau nyeseknya berapa hari, Pak? Kalau ada yang pernah, mudah-mudahan nggak pernah ada yang kehilangan dompet, kehilangan handphone. Tapi kalau ada yang kehilangan gitu kan, atau sepeda motor, atau apa ya, wah berhari-hari kan, wah seolah-olah itu sudah kayak. Tapi sebetulnya yang dikasih sama Allah itu jauh lebih banyak dari itu. Yang hilang cuma berapa ratus ribu misalnya di kantong kita. Tapi kan di rekening masih ada simpanan. Atau nanti yang dikasih sama Allah selain dari uang itu kan ada anak-anak yang sehat-sehat, ada istri yang baik, yang solehah, tempat tinggal juga kita ada, kendaraan juga ada. Tapi karena sifat kita ya manusia, justru yang hilang yang sedikit itu yang membuat kita berhari-hari menjadi sedih, menjadi lupa bersyukur, mensyukuri yang lain-lainnya itu. Nah itu ya, sebagai gambaran dari kita. Nah makanya kita perlu mengingat terus kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nanti Pak, kan habis ini pada makan siang bareng ya. Kalau nanti terasa nikmat di lidah, ingat Allah. Ya Allah, ini yang ngasih Allah. Nikmat ingat Allah, nikmat ingat Allah. Gitu. Ketika kita melangkah, merasakan udara segar, sejuk, sehat ya, nafas lega, itu ingat Allah. Dalam diri kita banyak Pak yang mau. Yang sering saya bilang, pernah nggak Bapak ada salah satu yang merencanakan kedip gitu. Kedipnya 3 detik sekali, gitu, 1, 2, 3, gitu enggak kan ya? Yang membuat dia kedip itu kan bukan kita, tapi Allah kan. Kalau nggak kedip coba 3 hari nggak bisa kedip Pak. Gimana rasanya melotot aja gitu, nggak bisa kedip. Itu yang simpel-simpel, yang harus kita syukuri. Allah memberikan sama kita semua. Terus nafas kita nih, nafas kan kalau anak sekolah belajar, dia menghirup nafas itu berarti paru-parunya mengembang gitu kan ya. Terus kalau kita hembus, paru-parunya mengempis, terus begitu dia kan. Nah pernah nggak kita sengaja gitu paru-paru kita dikembang-empiskan gitu, kita usaha gitu? Kan nggak pernah Pak. Jantung juga sama seperti itu. Jantung itu kayak pompa Pak, kayak pompa air di rumah lah. Penampungannya atau dia sirkulasinya kayak pompanya akuarium ya. Jadi sirkulasinya tertutup. Jadi darah masuk ke jantung, dipompa, dibersihkan di jantung, dikasih oksigen, dikasih makanan, dipompa ke seluruh tubuh membawa oksigen dan makanan itu. Dari seluruh tubuh yang darah-darah kotor itu masuk lagi ke jantung. Karena apa? Karena tarikan dari jantung itu. Jantung itu pompa. Jantung menarik darah yang kotor melalui pembuluh vena, kemudian mendorong darah yang bagus melalui pembuluh arteri. Begitu terus, darah kita muter terus Pak. Dipompa sama jantung. Nah kalau ada satu bagian tubuh kita yang tidak dapat darah, misalnya otak, terhenti nih. Darah kita nggak ngalir ke otak karena tersumbat. Itu namanya stroke. Kolaps sudah orang. Ya, nggak bisa apa-apa. Pingsan, bahkan bisa meninggal dunia. Kalau yang nggak dapat masuknya itu darahnya ke jantung, nah itu serangan jantung. Sama juga seperti itu. Kalau darahnya nggak ngalir ke salah satu bagian tubuh, maka bagian tubuh ini akan sakit di situ. Gitu ya. Jadi betapa jantung itu dia sangat vital. Nah kita pernah nggak sengaja gitu ngegerak-gerakin jantung kita dengan upaya kita? Enggak kan? Siapa yang ngegerakin? Allah. Gitu. Banyak orang-orang ya yang bermasalah dengan jantungnya. Itu harganya ratusan juta Pak untuk memperbaiki. Ada yang sudah 1 ring di saluran darahnya itu, pasang ring 1, besoknya dapat lagi di sana, pasang lagi 1, pasang. Ada yang di bypass, terus ada yang pakai alat pompa jantung, macam-macam. Ya. Jadi
Kita aja begini aja nih, nggak dapat apa, nggak ngapa-ngapain, itu sudah berlimpah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Maka jika kamu hitung-hitung nikmat Allah, nggak akan bisa kehitung, kata Allah. Nah, berangkat dari kesadaran itu bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta, penguasa semuanya, yang memberikan kepada kita rizki, memberikan berbagai nikmat kepada kita semuanya ini, menentukan nasib kita apakah selamat atau celaka. Maka kemudian tumbuhlah dari hati kita ingat terus kepada Allah. Nah, hari ini saya juga ingin mengajak, dengan menyadari hal seperti itu, maka tumbuhlah di hati kita rasa ingin meminta terus kepada Allah. Gitu. Kita kan udah tahu nih sekarang, udah yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala-galanya. Nah, muncul dari kita nih, oh kalau gitu kita minta kepada Allah ya. Kenapa? Karena Allah di dalam Quran bilang, ud'uni astajib lakum, kata Allah. Allah yang punya kuasa nih atas segala sesuatu bilang sama kita, minta padaku, niscaya aku kabulkan. Nah, kalau yang ngomong misalnya ya, Pak GM lah, ya, Pak GM bilang nih, datang sini, Pak, minta sama saya kasih. Gimana kira-kira? Wah, langsung kan ya, Pak, saya dulu Pak, saya minta ini Pak, saya minta ini, gitu kan. Atau yang datang Pak Wali Kota, Balikpapan, ngomong kayak gitu, Pak Hamid, minta sama saya kabulkan, saya kasih. Wah, kira-kira langsung kita kan kontak di hati kita langsung, buru-buru kan. Itu yang punya kuasa di wilayah, punya kuasa di PHKT, punya kuasa di Balikpapan. Kita sudah senangnya minta ampun kalau dia bilang kayak gitu ya. Ini yang punya kuasa sejagat gitu, ngomong kayak begitu. Kenapa kita nggak tergetar? Kenapa kita nggak sambut langsung, ya Allah, aku minta semuanya ya Allah. Kenapa? Ya, balik lagi ke yang tadi itu, keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu wujud. Apa wujud itu? Ada ya. Terus Ar-Razzaq yang memberikan rizki, yang pemelihara alam semesta, penguasa, menentukan nasib kita. Keyakinan kita seberapa kuat? Nah, kalau wali kota atau GM karena nampak di depan mata kita, nyata, itu yakinnya udah 100% kan? Ya kan? Nggak usah pakai diputar-putar lagi, ya orangnya ada di sini. Dan kita tahu dia mampu gitu kan, punya kuasa. Makanya ketika dia bilang, minta sama saya kabulkan, langsung kan kita, langsung. Tapi kalau Allah, tergantung keyakinan kita. Ketika keyakinan kita lagi tinggi-tingginya, maka ketika ada yang bilang seperti itu, Allah bilang, ud'uni astajib lakum. Berdoa padaku, kata Allah, niscaya dikabulkan. Wah iya, ya Allah, wah langsung berdoa. Karena keyakinan tinggi-tingginya. Tapi kalau level keyakinannya itu biasa-biasa saja atau bahkan rendah, biasa-biasa aja dah. Iya sih, kata orang-orang gitu, kata Ustadz Ono juga gitu. Paling gitu. Iya, denger ceramah yang mana juga begitu tuh. Ada ud'uni astajib lakum katanya, paling gitu. Tanpa ada rasa tergetar, ya Allah, Engkau mengabulkan. Kalau gitu aku akan berdoa aja, terus berdoa. Semuanya berdoa. Boleh nggak berdoa mengenai segala hal? Boleh. Gitu. Nah, kemudian yang sering akan kita dengar itu di ayat-ayat yang nanti sebulan lagi kan kita masuk Ramadan ya, sebulan setengah ya. Masuk Ramadan. Itu Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayat rangkaian ayat-ayat tentang puasa Ramadan itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah, dan jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat, kata Allah. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan menjawab doa orang yang berdoa kepadaku ketika dia berdoa. Allah akan mengabulkan doa ya. Kemudian lanjutan ayatnya,
falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka hendaknya mereka itu yang berdoa itu bersegera memenuhi panggilanku, kata Allah. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, gitu. Ya, artinya apa? Aku akan memenuhi atau aku akan menjawab doa-doa kalian. Nah, makanya kalau dipanggil segera dan yakin iman kepadaku, gitu. Nah, dua hal ya, bersegera dan beriman. Falyastajibu li wal yu'minu bi, dua hal itu. Nah, seberapa kita memenuhi dua hal ini? Pertama, seberapa cepat kita memenuhi panggilan Allah. Kalau azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, seberapa cepat kita memenuhi panggilannya. Tapi itu bukan hanya panggilan, itu bukan seperti itu ya. Bukan hanya azan atau perintah ini, perintah itu. Larangan juga. Seberapa cepat kita menghindari larangannya. Misalnya lagi naik motor dari rumah ke Pasirit, tuk. Tiba-tiba ada sekretaris dari mana gitu lewat. Pakai yang agak terbuka. Waduh, lumayan nih. Kebetulan nih diikuti nih. Harusnya habis rumah sakit tentara belok, ini lurus terus lagi. Gitu. Yang seperti itu juga seberapa cepat kita menghindari. Ini nggak boleh. Allah bilang itu haram, gitu ya. Seberapa cepat kemudian kita menghindari hal tersebut, gitu. Jadi falyastajibu li. Bukan hanya panggilan-panggilan untuk melaksanakan kewajiban, tapi juga peringatan-peringatan, larangan-larangan, seberapa cepat kita menghindari hal tersebut. Ya. Wal yu'minu bi, dan dia hendaknya iman kepadaku, seperti tadi itu yang saya bilang di awal. Allah itu maha kuasa, pencipta alam semesta yang maha perkasa, maha kuasa. Seberapa iman kita kepada hal tersebut. Nah, itu wal yu'minu binya itu tadi. Jadi dua hal ini ya. Kalau kita mau balik lagi kepada jimat-jimatan ya. Salah satu syaratnya jimat itu apa coba? Kalau kita dengar dari teman-teman yang harus yakin. Nah, jimat aja begitu. Iya kan? Kok nggak bisa sih, nggak jalan nih? Ya lu nggak yakin kan? Sering nggak denger gitu kan? Ya nggak yakin, harus yakin katanya kayak gitu. Nah, itu satu jebakan ya, jimat seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tadi fal yastajibu li wal yu'minu bi. Maka penuhilah seruan-seruanku dan yakin. Gitu. Ya habis gimana? Udah bertahun-tahun berdoa nggak dikabul-kabulkan gitu. Ada nggak yang begitu? Banyak ya. Nah, kata Rasulullah SAW di dalam salah satu hadis, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan orang yang berdoa dengan 3, atau menjawab doa seseorang dengan 3 cara. Yang pertama, dia mengabulkan doanya. Dia minta bisa punya rumah, kasih rumah. Minta punya keturunan, dikasih keturunan, dikasih anak, gitu ya. Minta misalnya lagi nganggur, bisa punya pekerjaan, dapat pekerjaan. Nih, dikabulkan. Yang kedua, kata Rasulullah, permintaannya ini nggak dikabulkan seperti yang diminta, tetapi dikasih sesuatu, dihindarkan dari celaka yang setara dengan ini. Gitu, ya Allah, misalnya, ini anak cuma 1, kasihan nggak ada temennya. Minta lagi ya Allah adiknya gitu. Misalnya ya. Karena susah nih dapat adik nih, baru 1 si kakak ini. Terus gitu kan minta nggak dikabulkan. Ternyata apa? Ternyata Allah menghindarkan si kakak ini dari 1 kecelakaan gitu. Bentuk pengabulannya seperti itu. Atau bisa jadi misalnya kita, ya Allah, aku ingin rumah yang seperti ini lagi ya Allah gitu. Karena ini udah sempit buat sekeluarga gitu kan. Berdoa gitu. Nggak dikabul-kabulkan, nggak ada gitu, nggak dapat. Ternyata dihindarkan dari musibah kebakaran. Tetangganya kebakaran 1 kampung. Tetapi 2 rumah dari rumahnya berhenti apinya. Nah, itu bentuk salah satu mungkin bentuk pengabulan dari doa sih. Gitu. Itu yang kedua ya. Yang ketiga apa?
disimpan oleh Allah untuk diberikan nanti sebagai ganjaran di hari kiamat, di hari akhir nanti. Jadi 3. Maka tidak ada ruginya kita berdoa, apapun doa. Sahabat waktu dengar Rasulullah ngomong seperti ini, wah, kalau gitu kita banyak-banyak aja doa. Iya, kata Rasulullah, kalau kamu banyak-banyak doa, Allah akan lebih banyak lagi memberikan kebaikan kepada kamu. Gitu. Jadi Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih. Di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW juga bersabda bahwa Allah itu malu kalau ada hambanya menengadahkan kedua tangan meminta kepadanya, kemudian turun tanpa mendapatkan apa-apa gitu. Ya. Pernah ketemu sama di kampung kita orang yang dermawan nggak? Orang kaya, orang dermawan. Ya. Biasanya kalau kita panggil Pak Haji misalnya ya, karena dia hajinya duluan. Zaman kita masih susah dia udah haji duluan, rumahnya udah bagus dan sebagainya. Nah, kalau orangnya baik, dia itu kalau ada yang datang, anak-anak datang minta gitu pada saat Ramadan apa gitu kan ya, Lebaran biasanya ya, Lebaran. Atau kalau hari-hari biasa ada pengemis datang. Itu biasanya orang kayak gitu sangat pemberi gitu. Dia malu kalau orang datang ke rumahnya itu terus minta gitu, nggak dikasih gitu, dia malu gitu. Gitu. Ya seperti itu ya. Ada nggak kira-kira yang kita kenal seperti itu? Ada kan ya? Nah, Allah lebih dari itu. Dalam hadis tadi Rasulullah bilang, Allah itu malu kalau ada hambanya yang meminta, menengadahkan kedua tangannya, meminta bahkan sambil menangis, mencucurkan air mata, mengibak kepadanya, kemudian turun dengan tangan hampa. Itu Allah malu. Ya, jadi banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan, Rasulullah SAW setiap geraknya itu luar biasa. Ada doa ya, coba. Ada nggak kira-kira perbuatan yang nggak ada doanya? Apa? Bangun tidur ada doanya nggak? Bangun tidur ada ya kan? Habis bangun tidur biasanya kita, kalau saya minum air putih, minum air putih, ada doanya nggak? Ada. Bismillah minimal kan? Bismillah. Terus bangun, kamar mandi, masuk kamar mandi ada doanya nggak? Ada. Keluar kamar mandi ada doanya, semua doa. Jadi mengandung doa. Sampai nanti kita menutup mata, maksudnya tidur lagi, ada doanya terakhir. Tidur ya. Naik motor ada doanya. Keluar rumah ada doanya. Masuk ke rumah ada doanya. Memulai kerja ada doanya juga. Ya. Dan di sela-sela kegiatan kita itu ada sholat. Sholat itu kan isinya doa semua. Ya. Nah jadi itu. Berangkat dari pemahaman kita, keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemberi, Maha Kuasa, yang menguasai hidup kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang memberikan keselamatan ataupun kecelakaan kepada kita, maka sangat logis kalau kita selalu berdoa kepadanya. Bahkan yang aneh itu kalau nggak berdoa, kalau nggak mau berdoa, itu ya. Kalau nggak mau berdoa, Allah Subhanahu Wa Taala di dalam salah satu ayat dalam Al-Quran itu Allah mengancam orang yang sombong. Kata Allah, dia nggak mau berdoa itu mendapatkan neraka, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita diancam. Jadi jangan sombong. Kita ini banyak keperluannya kepada Allah. Nah, coba kita ingat-ingat apa hal-hal yang membuat kita lupa berdoa. Selain dari tadi kan tadi itu masalah keyakinan ya. Oh kita lupa. Ini aja baru kita bahas sih, ingat lagi ya. Oh iya ya. Padahal udah tahu kita. Yang tadi saya bilang itu ada yang baru pertama kali dengar nggak? Enggak kan? Enggak. Allah Maha Kuasa, Maha Perkasa, penguasa alam semesta. Itu udah tahu kan? Yang ngasih rezeki itu Allah udah tahu kan? Cuma seringnya kita lupa karena nggak pernah kita bahas ya, nggak pernah kita ingat-ingat. Itu satu faktor lupa. Bagaimana untuk menghindari faktor lupa ini supaya kita nggak selalu lupa dalam kehidupan kita terhadap hal itu? Ya, biasakan. Iya. Ada sebetulnya dikasih syariatnya sama Allah. Sholat 5 waktu.
Sholat 5 waktu kita perbaiki. Caranya apa? Mengerti yang kita ucapkan. Ya, bayangkan nih, kalau misalnya tadi kita sholat subuh, habis sholat subuh kegiatan, udah mau lupa, kita ketemu sholat duha. Begitu sholat duha, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, menghadap Allah, ya Allah. Ya, wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Nah, ingat lagi kan kita, oh ya Allah, ini aku menghadap pada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Terus itu bacaan-bacaan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, hidup dan matiku karena Allah. Terus baca Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanirrahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, itu obatnya lupa itu sebetulnya udah dikasih, sholat itu, ya. Nah, kebanyakannya seringnya sholat kita bukan hanya nggak ngerti bacaannya nih, tapi juga otomatis, otopilot. Sambil sholat, otak kita kemana-mana. Ya kan? Udah double nih parahnya gitu. Nggak ngerti yang kita omongin aja, itu juga udah masalah kan ya. Ini ditambah lagi pikiran kita kemana-mana, menerawang gitu. Itu jadi masalah lagi. Makanya gimana kita nggak lupa. Nah, sekarang ini komitmen lah. Semua yang ada di sini, ayo kita perbaiki sholat kita dengan mengerti apa yang kita ucapkan. Pelan-pelan kita belajarlah. Ya udah usia segini memang nggak akan cepat sih. Nggak apa-apa, yang penting ada ini. Misalnya doa iftitah itu apa sih artinya? Baik yang Allahumma baik ini ataupun Allahu Akbar kabiro. Itu dibaca. Oh ini ternyata dahsyat ya. Dahsyat banget nih artinya. Ya Allah, selama ini nggak sadar misalnya gitu. Pantes kalau begini terus nih, ngerti terus, wah pasti ingat terus sama Allah kan gitu. Pasti itu, coba deh baca. Ketika sujud gitu, subhanarabbiyal a'la. Kita bertasbih, mensucikan nama Allah. Jadi Allah terus yang disebut ketika kita sholat itu. Ya, itu satu ya, tadi mencegah lupa itu, mengingatkan, adalah dengan memperbaiki sholat kita, mengetahui arti dari apa yang kita ucapkan, berusaha mengendalikan pikiran kita ketika sholat untuk tidak menerawang kemana-mana, gitu ya. Kita fokus bahwa kita sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu menjadi obat dari lupa kita. 5 kali dalam sehari. Kalau ditambah dengan sunnah-sunnahnya, itu lebih bagus, lebih banyak lagi. Seperti yang tadi saya bilang, sholat duha. Nah, kan, udah mau lupa sholat duha, ingat lagi. Terus udah mau lupa lagi, ketemu sholat zuhur. Udah mau lupa lagi, ketemu sholat asar. Nah, itu ingat. Jadi nanti ingat kepada Allahnya, dipelihara dengan sholat itu. Ya. Terus kemudian menghadiri majelis seperti ini. Selain di sini juga bisa dengan melihat atau menyaksikan ya di YouTube gitu ya. Daripada koplo terus ya gantilah saya sekali gitu. Ustadz Adi Hidayat ya gitu kan. Sambil nyapu, saya lihat Twin Sweeper tuh ada yang suka apa? Menyalakan musik gitu kan. Ya biar nggak bosan kan, sambil nyapu dengar musik gitu. Nah sekarang sambil nyapu dengerin Ustadz Abdul Somad gitu kan, Ustadz Adi Hidayat, atau Ustadz Sulawesi itu siapa, Dasat Latif. Nah itu jadi banyak, itu akan mengingatkan kita itu, mengingatkan kita selalu ketika hendak mau lupa, teringat lagi nih Ustadz mengingatkan begini. Itu ya, 2. Kemudian apalagi yang membuat kita mencegah kita lupa atau selalu ingat kepada Allah? Itu memperbaiki terus keyakinan kita pada Allah. Nah, balik lagi kita kepada cerita jimat dan saya pernah cerita nggak di sini bahwa yakinnya orang yang pakai jimat itu, wah kalau security udah tahu pas ini. Saya dulu kan di tempat yang ini, yang waktu lahir dan besar itu di daerah elit, daerah ekonomi sulit. Di sana banyak jagoan-jagoan. Nah, salah satunya itu Jawara gitu, Jawara. Dia punya jimat, dia pakai jimat itu dan
mengakibatkan dia tidak mempan dibacok. Saking yakinnya sama jimat itu, parang yang tajam kalau dibelah kelapa itu langsung terbelah, dikinikan sama dia ke dada. Ya. Yang saya salut sama dia, keyakinan sama jimatnya itu yang luar biasa. Kok dia bisa yakin itu bahwa ini enggak tembus gitu loh. Itu. Nah, kenapa kita kok sama Allah enggak yakin kayak begitu gitu loh. Iya kan? Itu yang aneh gitu. Padahal dari lahir sampai sekarang ini Allah yang ngasih semuanya gitu. Nah, sekarang kita tumbuhkan itu. Jadi dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit kita minta kepada Allah, dikit-dikit kita minta kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, tahu semuanya yang ada di sini tuh. Terus iya udah minta, udah begitu sih, cuma nggak dikabulkan. Nah kan tadi 3 itu, ya kan? 3 itu. Nah, selain dari syarat dikabulkan itu, ada satu lagi juga yang perlu kita perhatikan terkait doa. Nah, zaman Rasulullah ada melihat seorang yang berdoa, doanya sangat serius. Wah, pokoknya sangat inilah, khusyuk banget. Tapi kata Rasulullah, bagaimana mau dikabulkan doanya itu dia orang itu? Sementara dia makan yang haram, minumannya haram, dia cari rezeki dari jalan yang haram. Nah itu salah satu yang menghalangi terkabulnya doa kita adalah barang yang haram. Jadi jaga makanan kita, jangan sekali-kali kita makan yang haram. Ya, minuman keras misalnya ya, keras. Aduh, jaga deh, jangan. Itu akan menghalangi, bukan hanya doa kita yang akan sulit dikabulkan oleh Allah, tetapi juga menghalangi hidayah. Jadi malas, ibadah jadi malas, dengar azan jadi apa nih gitulah. Ya saya pernah tugas Pak, seminggu di Bangkok, training di sana. Ya namanya kita udah berusaha cari makanan yang halal, kebab di sana yang halal cuma kebab doang. Jadi hari-hari kebab aja itu. Nah terus salah satu acaranya jamuan makan malam gitu. Jamuan makan malam, duduk situ. Aduh, saya bingung itu. Tapi di depan saya itu ada teman. Dia itu suaminya orang Indonesia, tapi bukan Islam. Nah, karena itu kita jadi akrab kan, ngobrol. Dia lihat saya bingung itu, dia tanya, "Kenapa?" "Aduh, saya nggak makan babi." Saya bilang, "Nggak boleh." Waduh. Giliran saya ngomong begitu, dia yang bingung. Hah? Waduh, Oke katanya. Saya akan tanyakan ya sama yang mana yang nggak ngandung babi, nanti saya kasih tahu katanya gitu. Terus ngobrol lah dia sama si yang pelayan ini. Lihat dari raut wajahnya, dia tambah bingung. Tambah bingung dia. Jadi akhirnya nasi, ya udah nasi. Ini dulu lah. Ini mau saya tahu, saya bilang. Kalau nasi saya tahu, ya. Oke. Terus ya, dia bilang ngobrol sama itu kan. Oh nih, ya ini enggak ya udah saya lucu satu. Kayak gitu. Itu pun sepulang dari situ, ya mungkin pasti ada aja ya yang masuk ya. Entah dari cawannya yang dimasak bersama dan sebagainya itu. Saya kerasa banget Pak, yang namanya baca Quran males banget. Aduh. Sebelumnya rutin, saya udah rutinkan baca Quran tuh. Itu rasa males. Pokoknya untuk mulai beribadah lagi rutin dengan ini tuh kerasa banget. Bertahun-tahun. Bukan bertahun-tahun. Berbulan-bulan lah baru saya bisa sampai ke kayak sebelumnya lagi, sebelum itu. Nah itu Pak. Jadi makanan yang haram itu hati-hati. Tapi haram bukan haram zatnya aja Pak. Kayak alkohol gitu kan, minuman keras, kemudian babi, itu bukan yang diperhatikan, bukan hanya itunya aja. Caranya juga hati-hati. Kalau ada cara yang tidak benar, misalnya mencuri orang lain, haknya orang lain gitu ya. Yang bukan haknya kita ambil, kita makan juga, itu sama aja Pak, itu haram juga. Dan hati-hati menghalangi hati kita, kedekatan kepada Allah, apalagi doa kita. Makanya para sahabat
dan para salafus soleh. Para salafus soleh itu maksudnya yang hidup di zaman sahabat dan di bawahnya gitu ya. Itu sangat berhati-hati pada makanan tuh. Pernah suatu ketika seorang sahabat datang ke rumahnya, terus ada kurma di meja, dimakan sama dia. Padahal biasanya dia nanya dulu, ini kurma dari mana dan sejarahnya bagaimana kurang lebih. Dimakannya. Baru habis makan ditanya sama anaknya. Itu kurma dari siapa? Begini. Intinya nggak jelas. Si kurma ini statusnya nggak jelas. Langsung dia korek tenggorokannya supaya muntah lagi. Sebegitu hati-hatinya itu sahabat terhadap makanannya, Pak. Jadi itu yang perlu kita contoh, makanan ya. Karena akan menghalangi hati kita kepada mengingat Allah, kedekatan kita kepada Allah, membuat kita malas beribadah. Apalagi doa kita itu, kata Rasulullah, gimana mau dikabulkan makanannya haram, ini haram. Gitu. Ya. Nah, mulai sekarang ayo kita perbaiki kehidupan kita. Kalau orang-orang musyrik ya yang menganggap atau meyakini bahwa jimat itu bisa berkuasa, itu yakin banget gitu kan. Kemudian kalau kita cerita waktu kemarin tuh Nyi Roro Kidul gitu ya, para nelayan itu yakin banget bahwa Nyi Roro Kidul itu sebagai yang memberikan keselamatan dan kebahagiaan, itu yakin banget. Atau ada yang meyakini pohon tertentu itu membawa keberkahan dan sebagainya. Nah, kita meyakini Allah Subhanahu wa taala lah yang punya kedudukan itu semua, bukan mereka, bukan jimat, bukan pohon, bukan penguasa. Nah, Allah lebih hebat lagi dari mereka itu semua. Mereka mungkin dibantu oleh jin, Pak, misalnya ya, jimat. Kok bukti kok gitu ya? Ya saya juga pernah nyaksiin jimat itu kebukti, saya tahu. Saya pernah nyaksiin mata kepala sendiri, pernah juga. Itu dibantu oleh makhluk gaib gitu, oleh jin. Nah, ini kalau kita sandarkan kepada Allah, Allah itu penguasanya jin. Gitu. Jin itu ya makhluk juga sama kayak kita. Gitu. Di antara mereka ada yang sakti, ada yang kuat, ada yang lemah. Ada. Ya sama, kita juga sama seperti itu. Manusia juga sama seperti itu. Gitu. Jadi sama-sama kita ini makhluk Allah. Mereka itu semua yang tadi disebutkan, yang dijadikan oleh manusia-manusia sebagai penolong, itu juga makhluk Allah. Nah, kita hindari diri kita dari meminta kepada mereka semua itu. Langsung kepada Allah yang menguasai segala sesuatu. Nah, tapi syaratnya tadi, falyastajibu li wal yu'minu bi, ya. Penuhi panggilan seruan-seruanku, kata Allah, dan yakinlah kepadaku. Gitu. Sebagaimana atau lebih dari yakinnya si pemilik jimat. Gitu. Kalau kita nggak yakin, doa ya doa. Kenapa kita berdoa? Ya biasanya orang habis sholat doa kan. Gitu aja jawabannya. Ya bagaimana gitu. Gimana mau dikabulkan, doanya cuman formalitas aja kan gitu misalnya. Itu. Ayo kita perbaiki kualitas kita semua ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing hati kita semua, membimbing diri kita semua untuk bisa memperbaiki kedekatan kita kepada Allah, untuk bisa terus memperbaiki iman kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita minta kepada Allah pada akhirnya adalah keriduannya dan jannahnya ya. Allahumma ini as'aluka ridhoka wal jannah. Ridhonya Allah dan surganya nanti. Kenapa? Karena dunia ini sebentar. Ya bolehlah kita minta dunia, segala sesuatu minta. Tapi jangan lupa kita minta akhirat. Di dalam surat Al-Baqarah kan diterangkan, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Sampai di situ doang. Diceritakan kata Allah. Ada yang di antara manusia berdoa kepada Allah, tapi dia mintanya rabbana atina fid dunya. Dah. Maka dia dapat dunia aja, tapi akhiratnya enggak dapat kata Allah. Dan ceritakan lagi. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan juga di akhirat dan pembebasan dari api neraka. Itu yang kita minta ya. Demikian mungkin pada hari ini yang bisa saya sampaikan tentang doa ya. Mudah-mudahan kita bisa mendawamkan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.